Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May fala mudilla wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8. Kami akan membawa makalah presentasi kami pada hari ini yang bertema atau yang berjudul Jihad dalam Al-Quran. Barangkalanya kita menyampaikan presentasi kami, baik kita mengucapkan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua akan dibacakan makalah kami dengan saudara kita, teman kita, sahabat kita yang bernama Rahmawani Afrika. Al-Waktu Al-Makana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwayun Manisi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jihad. Nah, jihad itu berasal dari kata jahada atau jahdun yang berarti usaha, atau juhdun yang berarti kekuatan. Secara bahasa, asal makna jihad adalah mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini, bahwa jalan itulah yang benar. Menurut salah satu seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas, secara bahasa jihad berarti mencurahkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang mencerca dan permusuhan orang yang memusuhi. Selanjutnya adalah jihad menurut istilah. Jihad secara istilah sangatlah luas, mulai dari mencari nafkah hingga berperang melawan kaum kufar yang memerangi Islam dan kaum muslim. Dalam istilah syariat, jihad berarti mengerahkan seluruh daya kekuatan memerangi orang kafir dan para pemberontak. Dari pengertian di atas, jihad merupakan istilah Islami yang mengandung pengertian luas, dapat diartikan sebagai perang, dakwah, dan sejenisnya, serta tidak tepat juga hanya diartikan dengan salah satu pengertian saja. Dalam bahasa Indonesia, perkataan yang hampir menyamai perkataan jihad adalah kata perjuangan, karena sifatnya yang umum dan mengandung pengertian yang luas seluas pengertian dan keumuman makna jihad. Dari makna umum inilah kata jihad seringkali dipahami secara dangkal atau parsial, melenceng dari makna sesungguhnya. Selanjutnya adalah dalil dan hadis tentang berjihad yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut mengandung makna beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. 3 prinsip yang terdapat pada ayat tersebut adalah iman, hijrah, dan jihad. Apabila kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dalam ayat tersebut kita awali dulu dengan beriman. Setelah beriman dan mempunyai keyakinan yang kuat, kemudian kita berhijrah. Setelah kita berhijrah, kemudian merubah keyakinan kita dengan bersungguh-sungguh. Disinilah arti daripada berjihad. Berjihad tidak selalu tentang berperang. Selanjutnya adalah hadis tentang jihad yang terdapat dalam nomor 1288 yang berbunyi, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin ikut berjihad atau berperang. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya. Dan beliau bersabda, kalau begitu berjihadlah untuk kedua orang tuamu. Sekian dari penjelasan saya tentang pengertian jihad dan dalil dan hadis jihad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjelaskan tujuan jihad.
Di antara tujuan jihad yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menghilangkan seluruh bentuk kesyirikan dan menjadikan ketaatan hanya kepada Allah. Terdapat pada Quran Surah An-Anfal ayat 39. Yang kedua, sebagai jalan untuk menolong agama Allah dan menunjukkan pertolongannya terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Yang ketiga yaitu untuk menghentikan kekuatan orang kafir terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 84. Yang keempat yaitu untuk mewujudkan kepada kaum muslimin kepada jalan yang benar terdapat pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Yang kelima untuk mengharap rahmat Allah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Yang keenam yaitu untuk menolak kezaliman orang-orang zalim terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu macam-macam jihad. Dan di sini ada surah yang berbunyi, orang-orang berilmu dan berhijrah serta di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Berdasarkan ayat tersebut, jihad terbagi menjadi 2, yaitu jihad mali. Jihad atau jihad dengan harta yaitu berjuang membela kepentingan agama dan kepentingan umat Islam dengan menggunakan materi, harta, atau kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, jihad nafsi atau jihad dengan diri atau jiwa raga, yaitu berjuang dengan mengarahkan segala kemenangan yang ada pada diri berupa tenaga, pikiran, ilmu, keterampilan, bahkan nyawa sekalipun. Nah, selanjutnya, jihad menurut Al-Ghazali, jihad dibagi dalam beberapa macam, antara lain, yang pertama, yaitu jihad zahir, yaitu melawan orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jihad menghadapi orang yang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil. Ketiga, berjihad melawan hawa nafsu yang senantiasa menyeret manusia ke arah kejahatan. Ibnu Qayyim membagi jihad ke dalam 3 kategori dilihat dari pelaksanaannya, yaitu yang pertama, jihad mutlak, yang artinya berjihad dengan perang melawan musuh di medan pertempuran atau berjuang secara fisik. Yang kedua, jihad hujah, yang artinya hujah yang dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang kuat tentang kebenaran Islam atau berdiskusi, berdialog, dan debat. Yang ketiga, jihad am, yang artinya jihad yang mencakup segala aspek kehidupan baik yang bersifat moral maupun materi. Berjuang membela kepentingan agama dan kepentingan umat Islam dengan menggunakan materi, harta, atau kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, jihad nafsi atau jihad dengan diri atau jiwa raga, yaitu berjuang dengan mengarahkan segala kemenangan yang ada pada diri berupa tenaga, pikiran, ilmu, keterampilan, bahkan nyawa sekalipun. Nah, selanjutnya, jihad menurut Al-Ghazali, jihad dibagi dalam beberapa macam, antara lain, yang pertama, yaitu jihad zahir, yaitu melawan orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jihad menghadapi orang yang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil. Ketiga, berjihad melawan hawa nafsu yang senantiasa menyeret manusia ke arah kejahatan. Ibnu Qayyim membagi jihad ke dalam 3 kategori dilihat dari pelaksanaannya, yaitu yang pertama, jihad mutlak, yang artinya berjihad dengan perang melawan musuh di medan pertempuran atau berjuang secara fisik. Yang kedua, jihad hujah, yang artinya hujah yang dilakukan dalam berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengemukakan argumentasi yang kuat tentang kebenaran Islam atau berdiskusi, berdialog, dan debat. Yang ketiga, jihad am, yang artinya jihad yang mencakup segala aspek kehidupan baik yang bersifat moral maupun materi.
Perintah jihad merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di mana untuk menguji sampai mana keimanan seseorang tersebut. Baiklah, saya akan juga menjelaskan tentang aspek sinkronik dan diakronik kata jihad. Sinkronik adalah kata yang sistem kata tersebut bersifat statis atau tidak berubah. Sedangkan diakronik adalah kata yang mengalami perubahan dari konsep tersebut atau kata tersebut. Periode Quranik. Dalam periode ini, kata jihad dimulai sejak periode Mekah. Dalam periode Mekah, kata jihad lebih ditekankan dalam berdakwah. Periode pra-Quranik. Kata jihad adalah kata yang digunakan setelah datangnya Islam dan belum dikenal sebelum datangnya Islam. Alhamdulillah, kami sudah menjelaskan tentang presentasi kami, tentang makalah kami kepada audiens semuanya atau teman-teman semuanya tentang jihad dalam Al-Quran. Jadi saya sini sebagai moderator, tugas saya adalah membacakan kesimpulan tentang jihad dalam Al-Quran. Prinsip inti dalam jihad Al-Quran itu adalah kunci utama kita hidup di dunia. Kunci utama kita untuk pintu kesuksesan. Kenapa saya bilang Al-Quran adalah pedoman hidup kita? Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kita mengamalkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Quran, khatam 30 juz, insya Allah dunia akan mengikut, apalagi akhirat mengikut, dan dunia akan mengikut kita untuk jalan ke depannya. Dalam Al-Quran kita menjadi pemimpin di dunia ini. Semua ada di dunia ini ada diisi kandungan dalam Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, kita sebagai orang muslim, baik kita mengamalkan Al-Quran. Jihad banyak berbagai-bagai jihad. Jihad berperang, jihad menuntut ilmu, jihad menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu adalah mati syahid. Mati syahid adalah pintu kesuksesan kita menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan ragukan. Kalau kalian membaca Al-Quran, kita berdoa, kita tidak dikabulkan, bukan. Tapi dalam hati kalian itu ada sedikit busuk atau dosa sedikit yang Allah tidak sukai pada kita, yaitu berinfak, sedekah, atau beribadah kita berkurang, atau salat kita nggak khusyuk. Jadi itulah kuncinya. Kalau Allah belum memberikan kita, mewujudkan kita, atau mengabulkan doa kita di dunia ini, sebaik-baik Allah mengabulkan doa kita, lebih banyaklah cobaan kita di dunia ini. Itu adalah kesimpulan yang saya bacakan. Alhamdulillah, waktu pun sudah mepet. Jadi sebelum saya tutup presentasi kami, barangkalanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil nun wal qalami wa ma yashturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.